Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oviana Wulandari. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah semester 4 MBS 4B. Di sini saya akan melakukan follow up SIG kedua Rayam Pendobrak Al-Muiz yang bertemakan seksual harassment. Seksual harassment itu bisa dikatakan atau bisa diartikan suatu pelecehan seksual. Nah, pelecehan seksual ini merupakan tindakan seksual yang tidak diinginkan oleh siapapun, yang bisa terjadi di mana saja, bahkan di media sosial sekalipun. Menurut Komnas Perempuan, dan dalam artikelnya yang menjelaskan pelecehan seksual merupakan tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksualitas dari korban. Nah, dengan adanya ini, meningkatnya jumlah platform yang ada di media sosial semakin besar pula. Kemungkinan pelecehan seksual terjadi tidak hanya terjadi kepada public figure, masyarakat biasa pun kerap mendapatkan pelecehan seksual. Banyak dari masyarakat biasa yang mendapatkan ajakan seksual atau chat menggoda yang sering terjadi di dating aplikasi. Berikut beberapa kegiatan yang masuk ke dalam kategori pelecehan seksual yang dalam nonverbal dalam media sosial. Yang pertama itu ada komentar, di mana ini mengandung lelucon seksual yang mengarah kepada tubuh seseorang. Nah, yang kedua ini ada ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya. Yang ketiga, menyebarkan gambar atau video seksual di media sosial. Meskipun pelecehan seksual di media sosial sudah dilindungi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan terhadap pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 UU ITE Pasal 45 Ayat 1 UU 19 tahun 2016 yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransaksi dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 27 ayat 1. Masyarakat malah dalam hal ini kebanyakan masyarakat itu malah berbondong-bondong mencari atau menyebarkan video tersebut secara luas. Media sosial yang harusnya bisa menjadi sarana hiburan maupun memperluas pertemanan malah menjadi tempat paling rawan terjadinya pelecehan seksual. Pelecehan seksual baik secara fisik maupun non-fisik dapat mengganggu psikologis dari korban. Banyak faktor yang mengidentifikasikan kasus yang menimpa mereka, seperti merasa kebingungan, mereka merasakan bahwa bukan dirinya, terus yang mengatakan pada diri sendiri bahwa itu bukanlah persoalan yang besar. Nah, banyak masyarakat atau di kalangan masyarakat ini melihat sesuatu itu dari cara ia berpakaian. Jadi masyarakat itu seperti tidak percaya dengan apa yang dia alami, sehingga membuat si korban ini malah menjadi bungkam atas kesalahan pakaian yang dia kenakan setiap hari. Nah, meskipun korban berhasil melalui masa sulit dan akhirnya melaporkan apa yang terjadi, dampak terhadap gangguan psikologinya tidak hanya sampai di situ saja. Kemungkinan ia akan lebih berhati-hati, bahkan cenderung menutup diri dan menghindari berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki kesamaan gender dengan pelaku. Nah, di sini ada beberapa tips yang bisa kita ikuti untuk menjaga diri sendiri. Yang pertama itu ada jika kita mendapat suatu ajakan untuk melakukan seksual secara tidak langsung, kita harus menolak secara tegas, yaitu dengan berkata tidak.
Selanjutnya yang kedua mencari tahu siapa yang bertanggung jawab atas pelecehan seksual ini di wilayah kota kita atau di wilayah daerah kita. Yang ketiga itu ada jangan menyimpan pengalaman seksual itu seorang diri, karena setiap korban itu pasti memiliki suatu rasa di mana mereka itu ingin menceritakan apa yang dia rasakan. Jadi seorang korban itu sebaiknya jangan memendam diri sendiri yang telah dia yang terjadi pada dirinya seperti itu. Jadi sebaiknya dia itu bercerita kepada teman yang benar-benar dia percaya. Terus yang keempat itu jika mengalami tekanan psikologi segera berbicara kepada psikologi. Jadi kalau kita sangat tertekan sekali, tidak bisa berbicara dengan siapapun, alangkah baiknya jika suatu itu sangat mengganggu kita datang ke psikologi atau psikiater. Nah, setelah itu apa yang harus kita ambil untuk menghadapi pelecehan seksual? Perlunya pembekalan, pengetahuan mengenai sikap bijak dalam penggunaan media sosial, khususnya kepada para remaja yang lebih aktif berselancar di jejaring sosial ini. Nah, dalam modul SIG itu dijelaskan dalam rekomendasi umum nomor 19 Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan tentang kekerasan terhadap perempuan yang menyatakan bahwa kekerasan berbasis gender adalah suatu bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi perempuan untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atau dasar persamaan hak dengan laki-laki. Nah, rekomendasi umum ini juga menegaskan tentang tindak kekerasan berbasis gender sebagai tindak kekerasan yang secara langsung ditujukan kepada perempuan karena ia berjenis kelamin perempuan atau memberi akibat pada perempuan secara proporsional. Termasuk di dalamnya tindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, psikis, dan seksual atau ancaman, pemaksaan, dan bentuk-bentuk pemerasan hak kebebasan lainnya. Nah, di sini sedikit dari penjelasan dari saya tentang seksual harassment. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.